Oke, selanjutnya ke klaster PPN atau pajak pertambahan nilai. Sebenarnya ada banyak poin yang dirubah dalam UU HPP ini. Di sini kami akan menjelaskan apa yang kelihatannya ramai dibicarakan oleh masyarakat umum. Jadi yang pertama, PPN, sembako, dan jasa non-PKP. Jadi penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dari barang dan jasa yang tidak dikenai PPN atau negatif list, dan memindahkannya menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Dengan pemindahan ini, atas PKP atau CKP tersebut dapat dikenakan PPN untuk PKP atau CKP dengan kriteria tertentu. Ini tujuannya nanti untuk mengenakan PPN pada barang-barang sembako yang bersifat premium, seperti beras yang mahal-mahal ataupun barang konsumsi yang lainnya ya. Oke, ini akan berlaku mulai tanggal 1 April 2022. Oke, kemudian poin kedua, kenaikan tarif PPN. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022. Nah, ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19 dalam bentuk vaksin, bantuan sosial, dan lain-lain. Kenaikan tarif ini akan mulai berlaku untuk yang 11% pada 1 April 2022 dan kenaikan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2022. Jadi bisa lebih cepat dari 1 Januari 2025. Kemudian poin ketiga yaitu adanya tarif PPN final. Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu. Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final. Misalnya tarif 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, kita tunggu saja peraturan turunannya ya. Ini poin ini akan berlaku mulai tanggal 1 April 2022. Nah, selanjutnya untuk klaster lain. Sebenarnya masih banyak peraturan lain yang perlu dibahas, tapi itu butuh detail dari peraturan turunan agar nanti tidak salah dalam menyampaikan. Di sini saya akan meringkaskan saja ya. Pertama yaitu tentang program pengungkapan sukarela. Ini intinya seperti tax amnesty pada tahun 2016 dan 2017 lalu. Program ini berupa pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui satu pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Ini untuk kebijakan satu ya. Kemudian pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Ini untuk kebijakan kedua. Nah, di sini poin-poinnya ya. Pertama, untuk subjeknya, untuk kebijakan 1, PPOP dan Badan Peserta TA. Kemudian basis asetnya, aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA. Tarif PPh finalnya 11% untuk deklarasi luar negeri, 8% untuk aset LN, repatriasi dan aset dalam negeri. Kemudian 6% untuk aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SPN, hilirisasi atau renewable energy. Kemudian untuk kebijakan kedua, subjeknya adalah WPOP. Kemudian basis asetnya, aset perolehan 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Dengan tarifnya 18% untuk deklarasi luar negeri, 14% untuk aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri. Kemudian 12% untuk aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SPN, hilirisasi atau renewable energy. Oke, program ini akan dilaksanakan pada 1 Januari sampai dengan Juni 2022. Kita tunggu peraturan turunan atas poin ini. Biasanya nanti akan didetailkan di peraturan turunannya. Kemudian
Ada juga yang lain, yaitu tentang pengaturan asistensi penagihan pajak global, pengaturan Mutual Agreement Procedure atau MAP, pengaturan instrumen pencegahan penghindaran pajak, pengaturan konsensus pemajakan global. Oke, ini semua itu nanti tujuannya yaitu untuk menaikkan penerimaan perpajakan dan tax ratio ya. Di sini ada semacam simulasi yang baru ini, tax ratio baseline-nya. Kemudian jika program-program ini dilaksanakan, diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio. Ditargetkan tahun 2025 ini dari 8,58 menjadi 10,12. Oke, demikianlah penjelasan ringkas atas Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di video ini. Jangan lupa like dan share video ini apabila kalian anggap bermanfaat. Kalau kami bisa, kalian pun bisa. Terima kasih. Hi.